Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdi Herdiawan. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023 bidang studi TKI Universitas Negeri Makassar. Unit kerja SMK Informatika CBI Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan PPL Siklus 2 menggunakan model pembelajaran problem based learning yang diharapkan dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Akhir kata, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu lagi ya dengan Bapak dengan kalian ya di pertemuan berikutnya untuk mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan kompetensi kalian multimedia di kelas 11 MM 1 ya. Sebelum kita mulai, Bapak menyampaikan materi hari ini. Reno, tolong dipimpin dulu doa ya. Doa dicukupkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya hari ini sehat walafiat ya. Mudah-mudahan semuanya hari ini semangat dan mudah-mudahan hari ini kita semua diberikan kelancaran dalam proses pembelajaran ya. Sebelum kita mulai ya pembelajaran hari ini, maka silakan kita cek terlebih dahulu ya sekeliling kalian, coba tengok kiri kanan, apakah ada sampah? Ya. Apakah ada sesuatu yang nanti bisa mengganggu pembelajaran kalian? Rapikan tas kalian, simpan di bawah. Kemudian jaket dan sebagainya. Sehingga nanti sebelum kita mengawali ya pada saat kita akan memulai, kita sudah dalam keadaan siap. Ya. Ya, sehingga nanti pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke. Sudah siap semuanya? Oke. Ya. Yang pertama, ya. Bapak mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Oke. Hari ini ya, kita mulai untuk materi yang sebelumnya. Tapi sebelumnya, Bapak akan coba absen terlebih dahulu. Panzi Surya Diningrat, masuk? Hadir, oke. Berikutnya yang kedua, Arvin Juniansah, hadir? Oke. Kemudian yang ketiga, Fahad. Fahad hadir? Oke, hadir Fahad ya. Kemudian yang keempat, Restu Ramdan. Restu hadir ya. Semangat Restu hari ini. Hari ini ya, kita akan melakukan satu pembelajaran yang mudah-mudahan hari ini bisa sangat menarik ya. Bisa kalian ikuti dengan baik dan kalian memperlihatkan keaktifan yang sangat luar biasa. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari apa? Kita sudah mempelajari desain, prototipe, kemasan, produk. Kalian sudah belajar menjadi seorang wirausaha. Kalian kemudian menghasilkan satu produk. Lalu kemudian produk itu kalian kemas dengan baik. Tujuannya adalah untuk menarik konsumen agar mau membeli produk barang jasa yang kita tawarkan. Apakah nanti ketika kalian pasarkan produk yang sudah dikemas dengan baik itu, apakah nanti hasilnya akan memuaskan atau tidak? Ternyata ada satu permasalahan pada saat kalian mempromosikan, menjual produk tersebut. Produknya bagus, kalau makanan enak, kemasannya bagus, eye-catching, orang sekilas langsung tertarik. Tapi ada satu pertanyaan, kok kenapa orang pada nggak mau beli? Ternyata ada orang yang meniru produk kamu dan juga meniru kemasan kamu. Sehingga orang tersebut yang lebih laku dibandingkan dengan kalian. Ini menjadi satu permasalahan. Kalau sederhananya, kalau kalian ngelihat di YouTube, itu ada re-uploader yang ternyata kadang-kadang subscribernya lebih banyak, view-nya lebih
Banyak, padahal konten yang dibuat itu milik orang lain. Nah, permasalahan ini disebut dengan permasalahan hak atas kekayaan intelektual. Dan ini wajib diketahui oleh seorang wirausahawan. Materi yang akan Bapak sampaikan dalam pembelajaran hari ini adalah satu, ya. Kalian akan mengetahui, ya, kompetisi dasar apa hari ini pelajarannya adalah satu, memahami haki atau hak atas kekayaan intelektual itu seperti apa. Ya, kalian nanti akan memahami pengertian dari hak itu sendiri, kemudian kalian juga akan memahami prinsip-prinsip dalam hak atas kekayaan intelektual. Lalu berikutnya nanti kalian akan mengklasifikasikan, ya, mengklasifikasikan haki itu seperti apa. Lalu dasar hukumnya juga seperti apa. Dan terakhir kalian akan mempresentasikan. Kalian nanti akan cari, akan menggali informasi, ya. Contoh-contoh produk yang bisa dihakikan seperti apa. Contoh-contoh produk haki yang sudah ada di sekeliling kita itu seperti apa contohnya. Dan yang terakhir adalah kalian juga akan tahu, kalian akan mencari masalah-masalah apa yang terjadi dalam seputar hak itu sendiri. Karena biasanya dari masalah kita akan memiliki pengalaman. Dari masalah kita akan mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Jangan sampai nanti kalian menjadi seorang wirausaha tapi melupakan satu hal. Kalian melupakan bagaimana cara haki itu bekerja, bagaimana cara kalian mendaftarkan haki itu sendiri, tapi bagaimana kalian bisa mencari cara, bagaimana kalian menjaga produk kalian itu supaya tidak bisa ditiru oleh orang lain. Mudah-mudahan dari pembelajaran hari ini, kalian akan memiliki pengalaman, kalian akan memiliki wawasan. Oh, ternyata jadi seorang wirausaha itu, satu, gak cuman bisa bikin produk. Dua, gak cuman bisa bikin desain etching. Tapi yang tiga, yaitu kalian juga harus bisa menjaga produk yang kalian buat, kemasan yang kalian buat, itu tidak disalahgunakan oleh orang lain. Mudah-mudahan hari ini ya kalian bisa aktif mencari informasi, bisa aktif menggali informasi, sehingga kalian bisa mengetahui, oh seperti ini ternyata haki itu bekerja. Ya, bisa dimengerti? Bisa. Oke. Ya, tapi sebelum kita mulai, ya, Bapak akan tanya dulu sedikit nih. Ya. Tahu haki itu seperti apa? Ini pernah mendengar masalah orang berantem haki, pernah? Tahu haki seperti apa? Ya. Ada istilah kalian mengenal produk. Ini produk boleh nggak sih dibajak sama orang lain? Ternyata kan ada yang tidak bisa. Disitulah haki bekerja. Ya. Hari ini berbeda dengan materi sebelumnya. Hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana kalian akan mencari, menggali data dan informasi, lalu kemudian kalian cari solusi untuk permasalahan tersebut. Dan solusi tersebut nanti akan kalian presentasikan di depan. Oke, bisa dimengerti? Oke, terima kasih banyak. Nah, sebelum kita mulai, materi nanti akan Bapak sampaikan, kita lakukan pretest terlebih dahulu. Bapak sudah kirimkan link pretest ya di WA grup kelas. Silakan kalian kerjakan, Bapak berikan waktu sebanyak 5 menit. Oke, silakan mengerjakan dengan baik. Ya, waktunya habis, ya. Oke, semuanya lihat Bapak, ya. Sudah kalian submit? Sudah kalian simpan ya? Oke, jangan sampai terlupa karena kalau tidak disubmit, hasilnya tidak akan masuk, ya. Nanti ke dalam hasil Google Form-nya, ya. Oke, kita mulai materi hari ini. Bapak akan sampaikan sebentar lagi, ya. Mohon kalian bisa lihat dengan sebaik-baiknya. Materi hari ini berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual atau kita sering mengenal dengan istilah haki. Ya. Bukan haki di film One Piece ya, bukan. Nah, tapi ini haki di dunia nyata kita ya. Haki akan sangat berguna sekali bagi kalian ketika menjadi seorang wirausaha. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian akan menjelaskan pengertian hak atas kekayaan intelektual dengan benar. Kalian dapat memahami dan menjelaskan haki itu dengan benar.
Yang kedua, kalian juga dapat mengklasifikasikan haki itu dengan benar, lalu kemudian mengidentifikasi prinsip-prinsip haki itu dengan benar, kemudian mengidentifikasi dasar hukum haki. Nah, ini yang paling penting. Dasar hukum haki, ya, dengan benar, lalu nanti kalian akan mempresentasikan haki dengan benar. Sekilas Bapak perlihatkan di sini gambar haki, ya. Ada di sini siluet, ya, orang, terutama kepala. Lalu di dalam kepala itu seperti otak sedang bekerja, lalu kemudian muncul, ya. Nah, ini ada pengetahuan, ada seni, ada matematik, ada teknologi dan sebagainya. Artinya bahwa haki itu berkaitan dengan, ya, kemampuan seseorang untuk membuat, menemukan atau menciptakan sesuatu dengan kemampuan di dirinya. Bisa dalam bentuk seni, pengetahuan, teknologi dan sebagainya. Ya. Yang pertama, apa itu haki? Haki atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Nah, di sini sudah ada kaitan dengan hukum, ya. Yang kedua, intinya haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam haki adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Manusia itu hebat. Mereka itu memiliki otak, dan otak ini luar biasa, ya. Di mana ada syaraf memori bekerja itu bahkan melebihi super komputer. Dan dari otak manusia ini menciptakan banyak hal, menemukan banyak hal, ya. Nah, di sini digambarkan bahwa kelebihan seorang manusia itu adalah mereka bisa berpikir menggunakan otaknya untuk menciptakan, menemukan sesuatu. Ya. Di sini ada komputer, komputer juga suatu penemuan. Yang harus kalian tahu, yang menemukan komputer sebenarnya siapa? Boleh bahan? Ada yang tahu nggak? Siapa? Komputer terbuat dari biner 0 dan 1. Siapa penemu biner 0 dan 1? Siapa penemu algoritma? Ternyata ilmuwan Islam. Kita bangga sebagai seorang muslim, namanya Al-Khwarizmi namanya. Ya, sehingga muncul komputer. Dari sini haki adalah penemuan, ya, penciptaan, ya, oleh seseorang dengan kemampuan intelektual dirinya, ya, dia hasilkan dari pikirannya, sehingga dia menghasilkan sesuatu, tetapi sesuatu itu harus memiliki nilai ekonomis. Orang menciptakan sesuatu, membuat sesuatu, gak mau dong tanpa ada suatu nilai ekonomis di dalamnya. Ya, ciptaan kita itu harus menghasilkan sesuatu, ya. Harus ada dong, kalau kalian misalkan menjual sesuatu, harus ada untungnya. Dan ini ternyata dijamin, dilindungi oleh pemerintah. Melalui apa? Melalui hukum, ya, hukum, aturan, ya, yang diberikan kepada seseorang, ya. Oke, siapa yang memberikan hukum dan aturan ini? Pemerintah, betul sekali, Resu. Pemerintah, negara yang melindungi, mengatur haki itu bagaimana bisa bekerja. Tujuan adalah untuk melindungi hak kekayaan intelektual seseorang, ya. Oke. Haki terklasifikasi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada hak cipta. Ini sering. Hak cipta itu sering kita dengar. Ya, dan masalahnya juga sering juga kita dengar. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bentuk ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Yang kedua, hak kekayaan industri. Nomor satu adalah paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor, penemu, atas hasil invensinya di bidang teknologi. Jadi kalau ada penemu teknologi baru, maka kalau kita misalkan dia daftarkan, maka itu namanya adalah paten. Ya. Nah, jadi negara memberikan hak eksklusif kepada para penemu-penemu teknologi yang baru atau sesuatu yang baru. Contoh misalkan vaksin misalkan. Ya. Teknologi LCD yang baru misalkan. Maka ini disebut dengan istilah paten, dan paten itu haknya itu diberikan oleh negara kepada penemu. Lalu berikutnya ada merek.
Sering ya, kita lihat warawiri merek. Ada Aqua, merek. Ada apa lagi? Pocari, merek. Yakult, merek. Ya, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi. Kita sering mengenal tipografi dan elemen-elemen di dalamnya ya. Ya, yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Tujuannya adalah supaya bisa membedakan produk yang satu dengan produk yang lain. Apa yang bisa membedakan? Mereknya. Nah itu fungsi merek. Maka di sini merek juga kemudian ada hak atas kekayaan intelektual pada merek tersebut. Ya, kalau sudah dipatenkan, kalau sudah dihakikan, maka merek tersebut nggak boleh kalian atau orang lain pakai tanpa seizin yang memiliki atau mendaftarkan merek tersebut. Berikutnya, desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna. Jelasnya adalah, kalau kemarin kalian bikin nih, desain kemasan produk. Ya, sebelum menjadi desain kemasan produk, maka itu disebut dengan desain industri. Yang kalian presentasikan kemarin di depan. Masih dalam bentuk soft file-nya, belum produk jadinya, belum dicetak, maka itu disebut dengan desain industri namanya. Jadi apa yang kalian buatkan dari mulai sketsa, lalu kemudian kalian buat menggunakan Adobe Illustrator, ya, sehingga menyerupai bentuk aslinya, menyerupai hasil akhirnya, itu disebut dengan desain industri namanya. Berikutnya di sini, desain tata letak sirkuit terpadu. Tahu ini gambar apa? Motherboard. Atau ada juga yang disebut dengan mainboard. Salah satu contoh desain tata letak sirkuit terpadu. Ya, di sini bahwa ini board, papan yang berisi sirkuit-sirkuit seperti IC, resistor, transistor, prosesor dan sebagainya. Dan ternyata ini punya, ya, istilahnya haki yang sudah didaftarkan. Perusahaan-perusahaan yang lain itu nggak bisa juga mengikuti, yaitu desain sirkuit yang sudah digunakan oleh perusahaan yang lain. Tapi kalau tidak didaftarkan, ini bisa saja kemudian ditiru. Kita sering banyak ya, terutama di Cina. Cina itu ahli untuk meniru. Ya, sudah dihakikan saja ditiru, apalagi tidak dihakikan. Nah ini salah satu bentuk ya yang bisa dihakikan dan ini wajib. Ya, supaya teknologi yang sudah diciptakan oleh satu perusahaan itu tidak bisa disalahgunakan oleh perusahaan yang lain. Kemudian, rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis. Mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Nah, KFC. Tahu KFC? Pernah dengar nggak bahwa katanya, dan itu memang benar, bahwa KFC itu kenapa rasanya berbeda dengan fried chicken lainnya? Beda jauh sama Ajiro, beda jauh sama The Top. Makanya kenapa orang mau membeli ya fried chicken dari KFC walaupun harganya lebih mahal? Karena rasanya enak, Pak. Kenapa dia enak? Ternyata dia punya rahasia dagang yang disebut dengan 11 bumbu rahasia. Oke, berikutnya. Gambar apa ini? Ayo, tebak-tebak berhadiah. Gambar apa, Cung? Yang tahu? Ubi. Kira-kira ubi apa yang seperti ini? Oh, ubi jalar. Benar, ubi jalar. Ubi apa? Nek Cahya, tadi pesan. Ubi Cilembu. Yang paling terkenal ada istilah ubi Cilembu Sumedang. Dan harus kalian tahu, ubi ini sudah dihakikan. Kalian nggak boleh sembarangan jualan ubi Cilembu pakai kata-kata ubi Cilembu Sumedang. Kalian melanggar hukum. Nah ini dinamakan apa? Haki untuk indikasi geografis. Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang. Ya. Nah, Sumedang adalah daerah asal ubi tersebut. Sehingga termasuk ke dalam yang bisa dihakikan. Manfaat haki. Banyak. Bapak nggak akan sebutkan satu-satu.
dari semua uraian dari awal sampai akhir, ya, mengenai haki ini, ya, dari awal sampai akhir mengenai haki ini, ya, haki itu melindungi siapa saja? Penciptanya, betul. Pembuatnya, betul. Penemunya, betul. Sehingga dia memiliki hak eksklusif atas miliknya yang dia ciptakan. Sehingga bisa bernilai ekonomis bagi dia. Baik itu bagi dunia usaha, bagi investor, bagi pemerintah. Pemerintah memainkan perannya untuk melindungi, ya, yang berada di dalam negaranya, ya, supaya bisa, ya, menjadi juga suatu hak atau nilai ekonomis bagi negara tersebut, ya. Tapi yang jelas dengan adanya aturan hukum di dalamnya, maka kalian terjamin, terlindungi, ya, sehingga bisa menyongsong, ya. Kalian nanti akan bisa menemukan lagi sesuatu yang baru tanpa ada rasa takut akan diambil oleh orang lain atau disalahgunakan oleh orang lain. Disinilah manfaat haki tersebut. Penting haki? Penting. Kalau nggak ada ini, bahaya. Ya, apa yang kalian buat sudah pakai orang lain. Ya, sudah capek-capek, tetapi tidak bernilai ekonomis bagi kalian. Ya. Nah, ini prinsip-prinsipnya, ada ekonomi, jasa dia mengenai hak ekonomi, ada keadilan bahwa semua orang itu harus mempunyai keadilan terutama dalam hal dia untuk mendapatkan hak eksklusif tersebut. Kemudian prinsip kebudayaan, ya. Lalu kemudian prinsip sosial. Tujuannya di sini adalah melindungi hak eksklusif atas setiap orang yang menemukan atau menciptakan. Ya, oke. Dasar hukum. Dasar hukum penting. Karena dengan adanya hukum, maka semua terlindungi. Nah, hari ini, ya, kita akan, ya, mau menyelesaikan suatu permasalahan yang tadi seperti yang di-describe, ya. Kalian akan membuat presentasi. Nah, sebelum kalian buat presentasi, maka bikinkan daftar kelompoknya. Ini masih mirip dengan materi sebelumnya. Kelompok 1 di sini ada Fanzi, Arvin, Fahad, dan Restu. Kelompok 2 ada Adam. Sebelum Bapak jelaskan, sebelum Bapak bagikan LKPD, silakan kalian menuju ke tempat kelompok kalian masing-masing. Kelompok 1 seperti biasa, kelompok 1 di sini. Kelompok 2 di sebelah sini. Silakan kalian ke tempat kelompok kalian masing-masing dengan tertib, ya. Silakan. Hari ini Bapak bagi, ya, bidang-bidang haki untuk setiap kelompok, jadi Bapak bedakan, ya. Lalu nanti kalian akan bertugas untuk membuat presentasi lalu dipresentasikan di depan. Oke, kelompok 1 elektronik, kelompok 2 seni, kelompok 3 kesehatan. Sebelum Bapak jelaskan, Bapak bagikan LKPD terlebih dahulu. Ini kelompok 1. Silakan coba kalian dibuka sedikit LKPD-nya, ya. Di LKPD itu berisi langkah-langkah bagaimana kalian bisa menyelesaikan tugas hari ini. Ya, tugas hari ini adalah kalian membuat slide presentasi menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Lalu kemudian kalian nanti akan melakukan pencarian data dan informasi seputar haki, ya, sebagai bahan presentasi melalui internet. Lalu kemudian presentasi wajib berisi 1, contoh-contoh produk yang sudah didaftarkan haki sesuai dengan tadi, ya, bidangnya masing-masing, minimal 5. Lalu yang kedua, contoh-contoh permasalahan haki, ya, sehingga nanti kalian bisa tahu haki jika dilanggar seperti apa, ya. Lalu nanti setelah kalian buat, kalian presentasikan di depan kelas. Saya rasa ini nggak akan terlalu sulit, ya. Oke, bisa dimengerti kan? Oke, ya. Kalian punya waktu sekitar 15 menit untuk menyusun presentasi, lalu kemudian nanti kita akan presentasikan di depan kelas. Ada pertanyaan nggak sebelum dimulai? Ya, silakan. Setiap kelompok harus bekerja sama dengan baik. Ada yang tugas mencari informasi, ya. Lalu kemudian nanti bagi tugas untuk presentasi, ya. Agar lebih mudah, ya, bahwa terdapat satu portal yang berisi haki. Kalian bisa akses dengan mudah, ya. Nama portalnya PDKI. Oke, silakan kalian cek, kalian cari eksplorasi, ya. Lalu kalian buatkan
slide PowerPoint-nya yang nanti akan dijadikan untuk presentasi, ya. Oke. Presentasi sepertinya kita mengurut saja lah ya. Ya, oke. Presentasi kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 siap? Oke, kelompok 1 silakan maju ke depan. Oke, semuanya silakan kita lihat kelompok 1 akan merepresentasikan mengenai haki di bidang elektronik. Silakan, kelompok 1 boleh dimulai. Lihat nih, efek ketika haki dilanggar sampai 7,6 triliun. Berapa turunan itu nggak habis? Ya, bisa ya? Oke, menurut kalian haki penting nggak? Nih kelompok 1 di bidang teknologi penting nggak nih? Elektronik penting nggak? Apalagi, iya betul, apalagi elektronik itu sifat yang valuasinya tinggi digunakan oleh semua orang. Tuh. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan nggak? Satu pertanyaan cukup. Oke, Reno, boleh silakan. Oke, kira-kira HP HDC, kalau zaman dulu kopi, KW, termasuk pelanggaran nggak? Termasuk? Nah, pelanggaran itu pelanggaran desain industri. Jadi ketika bentuknya menyerupai, maka itu ada pelanggaran desain industri. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Terima kasih banyak. Bagus sekali presentasinya. Oke, kelompok 1 silakan untuk kembali ke duduk ke tempatnya masing-masing. Sekarang kelompok 2. Sekarang kita simpulkan, ya. Kesimpulan dari hasil presentasi kalian dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Oke, kelompok 1 tadi membawa masalah teknologi, lalu di dalamnya berbicara mengenai kasus iPhone dan Samsung. Ya, hal yang bisa kita dapat dari pengalaman tersebut adalah hati-hati melanggar hak cipta, ternyata resikonya sangat besar. 7,6 triliun, jejerin itu uang 100.000, entah mungkin dari Sukabumi nyampe Jakarta. Saking banyaknya. Ya, hati-hati kalian kalau sampai melanggar hak cipta. Dari kelompok 2 mengenai musik. Ya, pengalaman yang bisa kita dapat apa? Jangan sembarangan mengcover lagu orang, kamu take videonya, kamu upload ke YouTube. Kalau kamu monetisasi YouTube-nya, maka itu sudah pelanggaran ketika kamu nggak izin. Itu pengalaman yang kedua. Di kelompok 3 berbicara mengenai kesehatan. Hati-hati, banyak yang palsu-palsu terutama mengenai obat. Belilah produk di tempat resminya.
pakailah obat sesuai dengan resep dokter. Dan ternyata di sini pengertian obat generik bukan berarti obatnya tidak lebih baik atau buruk atau jelek dibandingkan obat paten. Ternyata sama khasiatnya hanya karena patennya sudah berakhir. Jadi bisa diproduksi oleh siapa saja. Dari kelompok 4, tadi mengenai MS Glow. Hati-hati mendaftarkan haki. Karena kamu daftarkan A, jualannya B, itu melanggar hukum. Mereknya kosmetik, didaftarinnya makanan, salah besar. Resikonya 37 miliar. Kelompok 5, tadi mengenai makanan. Hati-hati sembarangan nyomot, misalkan Gatot kaca dari Mobile Legends kamu masukin. Kalau nggak izin, itu bisa dituntut. Walaupun ternyata tidak bisa dituntut, tapi secara etika moral kamu salah. Hati-hati kamu bikin kemasan, main comot aja karakter-karakter anime misalkan. Karakter-karakter superhero misalkan, atau bahkan foto orang. Ya, hati-hati. Itu melanggar hukum kalau tidak izin. Di kelompok 6, kita belajar apa? Dari kasus Holy Wings. Ya, kalau sudah terdaftar, bukan berarti tidak bisa dicabut. Kalau melanggar suatu ketentuan, bisa saja serta-merta saat itu dicabut haknya. Kemudian, yang namanya ya merek dagang ternyata didaftarkan dari mulai font, simbol, logo, dan sebagainya. Nah, itu kesimpulan dari pertemuan hari ini mengenai haki. Kira-kira banyak pencerahan nggak? Ya, kamu nanti jadi wirausaha, ya, pikirkan dengan baik-baik ketika mau mendaftar haki. Tapi kamu juga jangan sampai tidak mendaftar haki, karena ternyata haki melindungi produk yang kalian buat dan kalian jual. Ya, sehingga kita pastikan bahwa produk yang kalian jual itu memiliki hak eksklusif, memiliki nilai ekonomi. Sehingga mudah-mudahan suatu hari nanti kalian menjadi seorang wirausahawan sukses. Oke, sampai sini bisa dimengerti? Ya, alhamdulillah. Ya, hari ini ya materi kita sudah selesai mengenai haki. Ya, tadi Bapak lihat kalian bisa menampilkan banyak sekali presentasi-presentasi yang menarik. Bapak sudah kirimkan link post test untuk kalian. Ya, Bapak berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan link post test. Ya, bisa dimengerti? Silakan dibuka WA dalam grup kalian. Ya, kalian kerjakan soal post testnya. Oke, Bapak mulai. Ya, waktu kalian adalah 5 menit. Selesai mengerjakan prosesnya? Ya, tapi satu hal ya yang harus kalian tahu, Bapak sangat yakin sekali kalian bisa jawab soal proses. Oke, sebelum kita akhiri, maka Bapak minta kembali LKPD-nya, Bapak kumpulkan lagi ya, LKPD-nya kelompok 1, kelompok 2, ya, kelompok 3, sudah diisi ya LKPD-nya. Sebelum kita akhiri, ya, Bapak sampaikan lagi bahwa materi untuk minggu depan itu masih berkaitan dengan produk, ya, dari mulai kemasan, haki, lalu yang terakhir adalah media promosinya. Kita belum berbicara mengenai media promosi terhadap produk yang sudah dikemas, sudah didaftarkan, tinggal dipromosikan. Ya, oke. Sebelum kita akhiri, ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat bagi kalian, ya, dan bermanfaat pula ketika kalian nanti sudah lulus menjadi seorang wirausaha yang baik, ya, yang sukses. Ya, Reno, silakan dipimpin berdoa. Mangga, Reno. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa agar kita kelancaran dalam perjalanan pulang. Kita ini berdoa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Terima kasih banyak. Mari
kita tutup kegiatan ini dengan mengucap Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih, kalian hebat, kalian luar biasa. Silakan kalian sudah bisa meninggalkan ruangan laboratorium. Terima kasih banyak banget.